Mari mengenal sindrom dispepsia. Pernahkah kalian mendengar sindrom dispepsia? Apa sih sindrom dispepsia itu? Sindrom dispepsia adalah sensasi tidak nyaman atau nyeri di daerah perut bagian atas yang terjadi secara kronis atau berulang. Di masyarakat, dispepsia ini sering dikenal dengan penyakit MAH. Namun, dispepsia ini bukanlah sebuah penyakit, melainkan sindrom atau kumpulan gejala yang berupa nyeri atau tidak nyaman di perut bagian atas, dada terasa panas, cepat kenyang, kembung, mual, dan muntah. Tahukah kamu, penderita sindrom dispepsia selama bertahun-tahun dapat memicu adanya komplikasi yang tidak ringan atau serius. Komplikasi yang dapat terjadi antara lain pendarahan pada lambung, kanker lambung, muntah darah, dan ulkus peptikum, atau luka terbuka yang berkembang di lapisan dalam lambung. Secara global, dispepsia terjadi pada 13-40% populasi di seluruh dunia. Di Eropa, Amerika Serikat, dan Oseania, angkanya bervariasi antara 5-43%. Di Asia, prevalensinya juga tinggi, seperti di Cina, 69% dari 782 pasien, di Hong Kong, 43% dari 1353 pasien, di Korea, 70% dari 476 pasien, dan di Malaysia, 62% dari 210 pasien. Di Indonesia sendiri, prevalensi dispepsia mencapai 40-50%, hingga termasuk dalam 10 besar penyakit tertinggi yang ada di Indonesia. Nah, dispepsia ini terbagi menjadi dua macam, yaitu dispepsia organik dan dispepsia fungsional. Apa itu dispepsia organik dan dispepsia fungsional? Dispepsia organik adalah dispepsia yang sudah jelas penyebabnya atau dapat diidentifikasi melalui pemeriksaan medis, misalnya terdapat tukak lambung atau luka pada lambung. Sedangkan dispepsia fungsional penyebabnya belum diketahui dengan pasti atau tidak dapat diidentifikasi melalui pemeriksaan medis dengan alat-alat diagnostik konvensional, karena pada saat pemeriksaan tidak terdapat gangguan pada lambung. Apa penyebabnya? Pertama, mari kita bahas penyebab dispepsia organik. Dispepsia organik ini disebabkan oleh faktor internal, yaitu terdapat penyakit pada lambung, seperti gastritis atau peradangan pada lambung yang disebabkan oleh infeksi Helicobacter pylori. Yang kedua, ada tukak lambung atau luka pada lambung. Yang ketiga, ada GERD, gastroesophageal reflux disease, atau asam lambung naik ke kerongkongan. Selanjutnya, penyebab dispepsia fungsional. Ini disebabkan beberapa faktor eksternal, seperti yang pertama ada gangguan psikologis, stres, atau cemas berlebih. Ternyata, stres dapat meningkatkan produksi asam lambung. Peningkatan asam lambung ini dapat mengiritasi mukosa lambung yang menyebabkan gejala seperti nyeri perut dan sensasi terbakar. Yang kedua, pola makan yang tidak sehat. Ini mencakup waktu makan yang tidak teratur atau sering menunda waktu makan. Tahukah kamu, pengosongan lambung yang lambat dapat mengakibatkan gangguan mukosa lambung yang dapat menyebabkan sindrom dispepsia. Selanjutnya, frekuensi makan yang terlalu banyak. Ketika lambung terlalu penuh, tekanan di dalam lambung akan meningkat. Ini dapat menyebabkan refluks asam atau asam lambung naik ke kerongkongan dan rasa tidak nyaman di perut. Selanjutnya, jenis makanan yang tidak sehat. Ini mencakup makan makanan junk food atau makanan cepat saji, mengkonsumsi kafein secara berlebih, kebiasaan merokok, dan mengkonsumsi alkohol. Terakhir, penggunaan obat-obatan antibiotik dan antiinflamasi nonsteroid dalam jangka waktu lama. Ini dapat mengiritasi lambung yang dapat menyebabkan sindrom dispepsia. Adapun diagnosis dispepsia bisa dilakukan dengan yang pertama wawancara medis atau pemeriksaan fisik, yang kedua bisa dilakukan dengan tes darah,
dan tes nafas untuk mengidentifikasi adanya infeksi Helicobacter pylori. Dan yang ketiga, bisa dilakukan dengan endoskopi untuk melihat kondisi pada lambung dan usus. Untuk pengobatan dispepsia ini dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan farmakologi dan non-farmakologi, tergantung pada penyebab dan keparahan gejala yang ditimbulkan. Ada beberapa hal yang dapat kamu lakukan untuk mencegah sindrom dispepsia. Yang pertama, menghindari mengkonsumsi makanan dan minuman yang memicu gejala seperti makanan dan minuman yang asam, makanan yang berminyak atau berlemak, dan makanan yang pedas. Kedua, hindari makan terlalu cepat dan kunyah makanan secara perlahan. Ketiga, menghindari makan menjelang waktu tidur. Yang keempat, berhenti merokok dan mengkonsumsi alkohol. Dan yang terakhir, manajemen stres dengan melakukan teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, dan olahraga. Jika gejala terus berlanjut atau parah, atau bahkan muncul tanda-tanda yang mengkhawatirkan seperti penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas atau muntah darah, harus segera menemui dokter spesialis pencernaan untuk pemeriksaan yang lebih lanjut. Ingat, penanganan dini dan tepat dapat mencegah komplikasi yang lebih lanjut dan meningkatkan kualitas hidup Anda. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tenaga medis jika Anda memiliki pertanyaan atau kekhawatiran tentang kesehatan pencernaan Anda. Terima kasih telah menyaksikan video edukasi ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan sampai jumpa.